Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-muslim. Digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Oh jadi begini, sebelum kejadian di desa Cidahu Sukabumi kemarin, jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Dan kalian lihat siapa yang ngomong seperti itu, yang sangat disayangkan banget. Yang ngomong kayak gitu tuh adalah bapak-bapak yang sudah pakai seragam gitu loh, yang seharusnya mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, merangkul masyarakat untuk saling tenggang rasa antar umat beragama gitu. Dia malah bilang hal-hal yang lain di luar agama kita itu tidak diperbolehkan gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Hal-hal agama yang di luar kita. Digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Jadi bisa dikatakan kegiatan pembubaran ibadah yang terjadi di Cidahu pada tanggal 27 Juni 2025 lalu bisa sukses terlaksana atas dukungan penuh dari Kapolsek Cidahu. Tuh, kalau berjihad kemarin tuh ya, ngapunten ya. Kemarin tuh tujuannya apa? Waktu bikin huru hara menurunkan salib itu apa tujuannya? Kan berjihad. Ya udah, nggak usah banyak bacot, Bu. Udah terima aja, yang penting masuk surga. Suami masuk penjara, mati masuk surga kan? Itu yang dimau kan? Ya Bu, suami Anda itu sudah melakukan yang namanya kekerasan, anarkis nggak cuman terhadap gedungnya loh, tapi terhadap anak-anak yang waktu itu lagi retret ya. Jadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Buat Bapak Ibu pendeta yang kemarin nemenin anak-anak retret dan diganggu sama orang-orang aneh ini, ya saya himbau Anda untuk tidak menerima permintaan mereka ya untuk berkekeluargaan, karena mereka ketika melakukan ini juga nggak kekeluargaan ya. Dan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut tuntas pelaku intoleran pada Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Di sini, komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan sudah jelas di negara ini, toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Kita masih pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi. Hanya menyarankan sekali lagi, apakah lebih baik dilakukan restoratif justice? Ya, ini jam 4 subuh, saya nggak bisa tidur, ya kepikiran terus karena saya pribadi memang tidak mengalami yang Anda alami, ya. Dan memang kasus itu sudah dibawa ke ranah hukum. Nah, jadi kejadian, saya akan cerita dulu lagi. Pada tanggal Idul Adha kemarin, ada kawan-kawan lagi, ya ini kelompok-kelompok yang memang kami nggak punya biaya nih gitu loh. Jadi yang bukan anak-anak ini yang kemarin bukan? Bukan yang sebelumnya, ini sebelum kita. Yang sebelumnya anak-anak ke situ. Sebelumnya orang tua nih. Oke, yang orang tua terus anak-anak. Terus orang tua lagi nih. Ada anak-anak juga. Ada anak-anak juga. Kan? Oke. Nah yang kegiatan lah, taruhlah kegiatan ya apa namanya nyanyi gereja, kegiatan apalah saya terserah Bapak itu keyakinan Bapak. Halo, selamat datang di channel Mas Gitu. Jadi kita masih membahas Sukabumi di Cidahu. Jadi sampai saat ini, kita itu nggak pernah melihat wajah 8 pelaku ini sob.
Sedangkan kasus penistaan agama yang di Bekasi aja, itu kepalanya dibotakin sok, ditampilkan. Kepalanya dibotakin. Tapi kasus ini, mereka itu nggak pernah ditampilkan ke publik. Sepertinya kasus ini, sepertinya ditutup-tutupi sok. Tapi jangan takut sok, ini masih banyak banget orang yang menyuarakan agar kasus ini diusut dengan tuntas sok. Jadi kita tonton dulu aja video pertama. Ini dia Ibadah videonya. keluarga di rumah. Di Cikarang 19 April 2020 saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, Mbak, ya. Jadi jangan pakai alasan izin, Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu. Maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz ditolak selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Tapi kita sendiri jadi penjajah. Boleh sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Kedua soal bendera itu salah besar 100% salah. Malu, hoak. Tadi kalau membubarkan ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Oleh toleran itu. Enggak, ini kan berarti membubarkan pengajian nanti dulu. Nanti dulu lu jangan berarti berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda yang kejebak sendiri. Membubarkan orang lain enggak boleh. Kejebak sendiri makanya dipikir. Maka dipikir kalau ngomong. Gua enggak membenarkan itu. Membubarkan Kristen enggak boleh, ibadah. Islam boleh. Gimana otaknya dibagi dua? Itu bukan gue, Bang. Lo ya setuju nggak membubarkan ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Oke, membubarkan pengajian boleh nggak? Gue setuju. Boleh semuanya nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar yang membubarkan gue lurusin dulu. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari pembenaran. Gue nggak mencari pembenaran, Bang. Ya, apapun itu kegiatan ibadah. Oke, gue kasih tahu nih. Dan ini mumpung gue lagi masuk TV nih, gue pengen ngasih tahu ya buat yang nonton TV nih, ya. Buat yang nonton mungkin banyak yang belum tahu. Nah, ini Bang Egy juga orang hukum. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. 5 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Oh jadi begini, sebelum kejadian di desa Cidahu Sukabumi kemarin, jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Dan kalian lihat siapa yang ngomong seperti itu, yang sangat disayangkan banget. Yang ngomong kayak gitu tuh adalah bapak-bapak yang sudah pakai seragam gitu loh, yang seharusnya mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, merangkul masyarakat untuk saling tenggang rasa antar umat beragama gitu. Dia malah bilang hal-hal yang lain di luar agama kita itu tidak diperbolehkan gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Pantesan aja nih 7 pelaku ini kayak banyak backingannya gitu ya. Kayak banyak banget nih yang mau bebasin. Dan ternyata emang kejadian ini ada
orang-orang inilah di baliknya gitu. Makanya masyarakat bisa seberani ini ternyata ya. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Jadi bisa dikatakan kegiatan pembubaran ibadah yang terjadi di Cidahu pada tanggal 27 Juni 2025 lalu bisa sukses terlaksana atas dukungan penuh dari Kapolsek Cidahu. Bagaimana menurut kalian? Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Ih si ibu teh gimana kumaha atuh teh kumaha. Tuh kalau berjihad kemarin tuh ya ngapunten ya. Kemarin tuh tujuannya apa? Waktu bikin apa huru hara menurunkan salib itu apa tujuannya? Kan berjihad. Ya udah nggak usah banyak bacot bu. Udah terima aja, yang penting masuk surga. Suami masuk penjara, mati masuk surga kan? Itu yang dimau kan? Ngapain ribet? Baru 2 hari ditahan, udah nggak terima. Gimana mau ke Palestina sana? Gimana mau berjihad ke negara orang itu, demo-demo? Nah sekarang baru kayak gitu, mikirin mau makan. Yang penting anak bini, anak istrinya nggak makan, mati masuk surga. Udah ikut aja, nggak usah ribet deh. Malu. Halo Ibu, maaf ya Bu, suami Anda itu sudah melakukan yang namanya kekerasan, anarkis terhadap nggak cuman terhadap gedungnya loh, tapi terhadap anak-anak yang waktu itu lagi retret ya. Jadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Makanya sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu gitu ya Bu ya. Dan menurut saya nih mungkin himbauan buat Pak KDM ya Pak, tetap tegakkan dong keadilan walaupun mungkin istri-istrinya begini, curhat lah apalah gitu. Mohon maaf nih Pak ya, anak-anak itu juga sampai sekarang psikisnya, psikologisnya juga merasa terganggu dan takut loh pasti kalau kumpul lagi di sebuah tempat yang mungkin kebanyakan mayoritas muslim. Mereka pasti akan trauma Pak. Nah itu nggak bisa disembuhkan. Nah salah satunya yang nyebabin siapa? Ya suami-suami Anda itu yang merusak tempat ibadah, bukan tempat ibadah ya, tempat retret rumah orang. Nah seperti itu ya. Jadi tolong ya, segala sesuatu itu ada konsekuensinya ibu-ibu. Jadi harus tetap tegar dan hukum tetap harus dijalankan. Buat Bapak Ibu pendeta yang kemarin nemenin anak-anak retret dan diganggu sama orang-orang aneh ini, ya saya himbau Anda untuk tidak menerima permintaan mereka ya untuk berkeluargaan, karena mereka ketika melakukan ini juga nggak kekeluargaan ya. Ini ranahnya hukum, sangat-sangat anarkis, membuat anak-anak yang kemarin ikut itu trauma. Bahkan saya melihat beberapa postingan ya bahwa mobil-mobilnya pun sampai rusak, sampai lecet. Nah ini kemana ini aparat juga nih ya? Tugasnya jaga atau tugasnya ngapain gitu loh? Kok bisa kayak gini nih terjadi gitu ya? Jangan mau kekeluargaan. Itu gambar-gambarnya, muka-mukanya yang lagi ngerusakin, itu udah jelas mukanya. Udah nih Pak Polisi tangkap aja ya, nggak usah tunggu sampai ada orang lapor gitu loh. Ini udah benar-benar meresahkan ya. Kami umat Kristen sekali lagi tidak nyaman, tidak tenang untuk beribadah di negara ini ya, gitu. Tolong ya Bapak Ibu pendeta, ini nggak bisa dibiarin ya. Yang kemarin nemenin anak-anak retret ini harus dilaporin gitu ya. Semoga Indonesia ini tetap damai ya, tetap baik, nggak kayak gini lagi, oke? Jadi pelajaran nih buat semuanya ya. Menyampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut tuntas pelaku intoleran pada Desa Tampil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat hingga tuntas. Komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang, tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya.
tokoh provokatornya, tokoh dibalik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa. Pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Ini kan kemarin kasus intoleransi di Sukabumi kan bergulir juga nih. Terus ada juga nih yang terbaru soal kasus intoleransi juga nih yang pembangunan gereja di Depok. Ya itu kan juga lagi sengit juga tuh Bang. Jadi konfliknya. Jadi katanya gimana itu Bang? Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Kita masih pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi, sungguh tidak masuk di akal, ya. Lihatlah negara-negara maju, otaknya itu mulai dong dicuci, ya. Mulailah toleransi, itu aja pesan saya. Bang, tapi kan kemarin ketua panitia pembangunan gerejanya itu kan bilang itu sudah ada memiliki izin pembangunan. Jadi begini, kalau ada hal pelanggaran ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja. Ya kalau ada ketidakberesan perizinan ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja pesan saya. Ya. Kang Deddy Mulyadi juga perlu berperan nggak, Bang? Ya di sini peran dari pimpinan daerah khususnya gubernur sangat perlu, terutama himbauan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Bang, bagaimana sih melihatnya ketika di Indonesia ini masih sering banyak kasus-kasus? Nah, saya udah bilang tadi, pada saat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, menurut Bank Dunia 194 juta rakyat miskin di Indonesia. Kok kita masih berpikir terbelakang gitu loh, ya? Itu peranan dari pemerintah daerah sangat perlu untuk mengedukasi warganya agar jangan begitulah gitu, ya. Tapi menurut Abang mungkin ada ini nggak sih Bang, kayak revisi undang-undang juga gitu dalam kasus ini supaya orang-orang yang kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya, ya. Sanksi pidananya pun, apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun dari undang-undang itu, ya nggak? Ya. Pesan Bang Hotman mungkin buat. Tadi udah gua pesanin, bolak-balik udah. Pihak gereja perlu untuk mengambil langkah hukum juga nggak, Bang? Ya tentulah. Kalau pihak gereja segera melaporkan hal ini ke Kapolda agar segera ditindak secara pidana pelakunya itu, ditindak secara pidana. Setiap orang yang melakukan intoleransi main hakim sendiri agar ditindak secara pidana. Kita mendukung. Oke? Thank you. Ditemui oleh 8 orang, istri dan anak, salah satunya itu masih bayi, keluarga dari orang-orang tersangka yang melakukan pengerusakan rumah yang dipakai oleh ibadah retret di Sukabumi, di Cidahu, di Kampung Tangkil. Ini juga sekaligus surat terbuka untuk Pak Wedi, ya. Saya tidak mengenal Anda tidak mengenal saya, tetapi saya hanya menyarankan sekali lagi, apakah lebih baik dilakukan restoratif justice. Ya, ini jam 4 subuh, saya nggak bisa tidur, ya, kepikiran terus karena saya pribadi memang tidak mengalami yang Anda alami, ya. Dan memang kasus itu sudah dibawa ke ranah hukum. Tapi saya menonton video bagaimana 8 orang istri tersangka itu memohon kepada KDM untuk kasus ini ditarik, dan kuncinya itu ada di Pak Wedi. Ya, keluarga ini ada 8 keluarga, punya anak yang kecil-kecil, bahkan ada yang masih bayi.
bahkan ada yang anaknya sampai 4, dan mereka sekarang bapaknya itu sedang ditahan di proses hukum. Sudah 8 hari, ini mungkin hari yang ke-9. Dan kalau ini terus berlanjut, maka kalau sampai di penjara misalnya 5 atau 7 tahun, ya memang korban dari pengerusakan, korban dari kejadian itu ada banyak anak-anak kecil juga ya. Tetapi kalau kasus hukum ini dilakukan, diteruskan, maka akan ada juga keluarga dan anak-anak kecil yang kehilangan sosok seorang bapak di masa kanak-kanaknya, di 7 tahun pertamanya. Sekali lagi, saya hanya menyarankan apakah lebih baik diampuni, ya, tunjukkan kasih, tunjukkan belas kasihan, tunjukkan damai, tunjukkan pengampunan. Dan memang rumah yang dipakai tempat ibadah retret itu kan memang ada di kampung itu ya, tetap berdiri di situ. Pasti kedepannya pun akan lebih baik jika terjadi jalan tengah, jalan damai, saling mengampuni, mengasihi itu tidak pernah gagal. Kedepannya pasti akan lebih baik selama kedua belah pihak masih menunjukkan, ya, sama-sama saling menjaga, saling bersepakat apa yang boleh dan tidak boleh. Memang ada hukum, tetapi ada juga hukum di daerah tempat di mana kita tinggal yang kita harus sama-sama hargai, terutama masyarakat. Ya, sekali lagi saya hanya menyarankan, tidak bermaksud apa-apa ya, karena melihat ceritanya dari Pak Wedi yang sekarang podcast kesana kesini, dan memang beliau dirugikan, beliau yang menjadi korban, terus menerus menyebarkan ya berita-berita yang mereka alami sebagai korban. Ya, apakah itu akan membuat perubahan yang lebih baik? Sedangkan dari pihak istri dan pihak keluarga juga pasti punya versi sendiri mengapa cerita itu terjadi. Artinya ketika ada perdebatan atau sampai terjadi pengerusakan seperti ini, pertikaian antara dua pihak, ya pasti ada benar, ada salahnya. Kenapa harus terus mencari apa yang benar, apa yang salah, dan kenapa tidak berpikir untuk menyelesaikan, ya seperti halnya juga ke-7 istri, ke-8 ya, 8 istri, bahkan ada orang tua dari suaminya ini yang kena kasus, itu memohon kepada KDM untuk KDM memediasi, berbicara kepada Pak Wedi untuk mencabut laporannya. Saya juga setuju, ya sekiranya video ini ditonton oleh siapapun, saya berpikir ini bisa bisa menjadi restoratif justice supaya kampung itu damai lagi. Yang jadi rame apa sih? Sehingga jadi rame? Saya juga nggak ngerti. Nah, jadi kejadian, saya akan cerita dulu lagi. Pada tanggal Idul Adha kemarin, ada kawan-kawan lagi, ya ini kelompok-kelompok yang memang kami nggak punya biaya nih gitu loh. Jadi yang bukan anak-anak ini yang kemarin bukan? Bukan yang sebelumnya, ini sebelum kita. Yang sebelumnya anak-anak ke situ. Sebelumnya orang tua nih. Oke, ya orang tua terus anak-anak. Terus orang tua lagi nih. Ada anak-anak juga. Ada anak-anak juga. Kan? Oke. Nah yang kegiatan, taruhlah kegiatan ya, apa namanya, nyanyi gereja, kegiatan apalah, saya terserah Bapak, itu keyakinan Bapak. Nah yang bikin rame itu yang mana? Saya juga bingung jadinya. Enggak, yang terakhir yang mana yang terakhir? Kalau yang terakhir kemarin yang bikin rame. Sebelum Idul Adha itu. Sejak pas Idul Adha itu rame gitu kan, tapi kan biasa aja, nggak ada. Enggak, pas Idul Adha mereka masih ada di sana, teman-teman. Nggak ada, udah acara. Nah ini kan ramenya kan setelah Idul Adha nih, setelah salat Jumat loh ramenya. Nah, peristiwa yang terakhir tempat itu dijadikan kegiatan ibadah itu kapan? Hari Jumat kemarin, Pak. Ya itu pas Idul Adha. Bukan, 1 Muharram. Hah? 1 Muharram.
Idul Adha tanggal 6. Oh, Idul Adha tanggal 6. Ya, Oke. Yang Jumat kemarin, oh iya 1 Muharram itu hari Jumat. Yang rame itu kemarin itu berarti pas oh iya bukan Idul Adha, kemarin itu 1 Muharram, lupa. Saya ingatnya Idul Adha terus. Jadi peristiwa yang terjadi kemarin itu penyerbuan lah ya, pengerusakan terhadap rumah milik Bapak siapa? Dan penjarahan, Pak. Iya, oke, dan penjarahan milik rumah milik siapa? Saya selalu bertanggung jawab. Milik Bapak. Saya. Ya, anggap aja milik saya. Oke lah, Saya milik Bapak lah. Bapak siapa? Wedi. Milik Pak Wedi itu terjadi hari Jumat setelah salat Jumat pas 1 Muharram. Betul. Nah, kegiatan terakhir sebelum peristiwa 1 Muharram itu kapan? Ada rame-rame di situ kegiatan ibadah. Pas Idul Adha. Oh, yang terakhir itu Idul Adha yang terakhir tuh. Jadi pas penyerangan, dalam bahasa Bapak ada penjarahan menurut Bapak, pengerusakan, itu seminggu setelah peristiwa ibadah. Seminggu loh, Pak. Kan Idul Adha Jumat. Idul Adha itu ini gitu, Pak. Idul Adha itu suatu peristiwa yang lain gitu. Ya bukan. Peristiwanya terjadi yang pengerusakan itu 1 Muharram. Iya. 1 Muharram kan? Seminggu setelah Idul Adha. 3 minggu, Pak. Idul Adha itu 3 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, 3 minggu. Lupa saya. Yang diurusnya terlalu banyak. Oke. Mesti perlu staf baru dong, Pak, kalau gitu. Ya. Perlu staf baru gitu, Pak, kalau gitu. Enggak, kita memang kerja hidupnya 3 minggu. Oh, peristiwa. Jadi 3 minggu. Nah, jadi terakhir teman-teman kumpul tanggal berapa di situ? Ya Idul Adha, waktu itu Idul Adha mereka lagi pintal itu dipaksa bubar, Pak. Jadi pembubaran sudah terjadi, ya, Idul Adha sudah ada pembubaran. Nah, saya cerita, jadi bubar ya udah mereka bubar aja. Oke, waktu Idul Adha ada bintal dibubarin. Yang dibubarin orang tua dan anak-anak. Orang tua dan anak-anak. Semua dibubarin. Pulang mereka. Kemudian pulang semuanya. Udah nggak kosong lagi, Pak. Kosong selama 3 minggu. 3 minggu. Nah, karena program ini sudah digawangi selama sekian minggu, ya kan? Setiap tahun malah tahun lalu kan disiapin. Nanti kita anggaran ya, kita kumpulin duit setiap hari 1 tahun 1.000 kumpul supaya buat makan kita aja di sana gitu loh, Pak. Sama transport itu, beli bensin itu kan. Ya kumpulan mereka, anak-anak yang kumpul uang kan, hampir tercukup, ada kurang dikit ditambahin lah buat berangkat. Berangkatlah tanggal 26, Pak, malam. Karena mereka mau istirahat kan. Malam sampai tidur, sampai jam 10 malam kan, tidur anak-anak kan. Paginya mereka mulai acara. Oh, itu hari apa? Itu 1 Muharram hari apa? Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu pagi-pagi ada acara. Baru acara. Di situ. Iya, anak-anak SD, SMP, SMA itu gitu loh, Pak. Biasalah nyanyi lagi. Iya, gitu. Itu yang micu. Iya kan? Nah, terus bukan itu juga, Pak. Jadi gini, Pak. Kadang-kadang Ya, saya ngomong pemicu. Enggak, saya nggak nyalahin, itu yang micu gitu aja kalimat saya. Ada hal yang gini, Pak. Sebelumnya kan saya dibilang gini sama pengurus RT ya. Dia bilang si Hendra itu kalau cerita narasi dia lain, saya suruh polisi panggil. Jadi di ceritanya dia bilang kalau yang datang 1 orang nggak apa-apa, datang 1 mobil gitu loh, keluarga. Saya bilang nggak mungkin dong. Saya keluarga besar, saya bilang. Kakak beradik saya 10, kalau mau saya 7. Kalau kakak bikin acara itu 100 lebih, saya bilang nggak mungkin gini gitu. Jadi jangan batasi saya bilang. Pokoknya ya, pakai bahasa pokoknya repot saya, Pak, gitu. Tapi saya tetap lakukan. Itu yang ngomong itu siapa? Hendra. Orang situ. RT Hendra. Oh, ketua RT. Ya. Oke. Saya bilang saya tetap akan lakukan, tapi tidak banyak orang lagi. Cuma 5 mobil, sama anak-anak sedikit lah. Gitu. Anak-anak saya bilang gitu. Saya nggak tanggung jawab, Pak, katanya. Kalau di grup masyarakat, saya bilang saya akan jaga anak-anak karena biar ke dalam biar usaha saya bilang. Ya kan? Berjalanlah kegiatan. Baru jalan sebentar, saya didatangi oleh Kapolsek, Babinsa, Bimas, tokoh masyarakat, Umi, Abang segala macam, ada 16 orang. Terus ada, saya cuma bilang gini, saudara-saudara saya bilang, saya juga dari kecil udah piatu, gitu, yatim sorry. Ya, saya jaga anak saya sama seorang tentara, Mayor, angkatnya Mayor Haji di Palembang. Beliau mengajarkan saya gini, kita ini punya ukhuwah gitu, ya kan?
Saya kan tetap penasaran ya, non muslim ya. Jadi saya bilang sama kawan-kawan sana, polisi segala macam, saya bilang, ukhuwah, saya diajarin ukhuwah. Minimal kalau kita nggak bisa jadi ukhuwah Islamiyah, karena kita kan bisa ukhuwah Insaniyah, saya bilang. Dengan apa, dengan aparat itu gitu loh. Ya, pada saat itu bangkut aja sih semuanya gitu loh. Ya kan? Terus saya tanya, definisi kegiatan beragama itu apa sih, saya bilang gitu. Mereka nggak jawab. Belum bahas orang itu. Karena mau menjelang sholat Jumat, mereka bubar. Dan mereka bilang, apa saya bilang, pakai dan selamat tuh. Ya udah, saya harap nggak usah debat kusir lagi deh. Ngomongin kita nggak biasa lah, ya kan, itu biasa. Saya harap nggak ketemu apa lagi, di mana-mana kayaknya, lagi sama saya gitu. Ya, oke, mana apa-apa. Saya mau sholat Jumat katanya. Saya doakan semua kita semua dapat hidayah setelah bapak sholat Jumat. Ya, udah selesai kan? Saya makan, baru kan selesai masak nih, buat makan siang anak-anak nih, Pak. Kasus Cidahu bukan sekadar persoalan lokal ini, adalah cerminan bagaimana hukum dijalankan di negeri ini. Ketika aparat diduga abai dan suara rakyat dibungkam, siapa yang akan berdiri membela kebenaran? Deddy Mulyadi sudah bersuara. Kini, giliran kita untuk ikut mengawal.